Bab 1061, Pribadi di hatinya. Jenis kekuatan apa yang akan dijumpai Tang Wulin di dua putaran kompetisi berikutnya? Dia tidak memiliki keunggulan dalam keterampilan operasi mechanya sebenarnya. Tetapi kartu trufnya adalah 3 jiwa roh agungnya. Secara umum, seorang guru jiwa yang memiliki jiwa roh dari pangkat Tang Wulin sudah menjadi guru jiwa elit. Namun, ia mengandalkan budidaya garis naga emas raja dan sejumlah keberuntungan untuk memiliki 3 secara langsung. 3 jiwa roh besar memiliki efek amplifikasi besar pada dirinya sebagai master jiwa. Efeknya bahkan lebih jelas ketika digunakan pada Mesya. Overlord Dragon milik Tang Wulin belum mengungkap dirinya sendiri sementara Damas Tulips Devor the World mampu memperkuat kekuatan jiwanya dalam skala yang sangat besar dalam waktu singkat. Tang Wulin tidak hanya mengantisipasi hari ia akan menjadi juara umum. Dia juga berharap untuk bertemu lawan yang lebih kuat pada saat yang sama. Dia bisa mengangkat dirinya lebih banyak lagi dengan bertarung melawan kekuatan besar yang sebenarnya. Dia keluar dari Stardew Cabin dan kembali ke kamarnya untuk terus berkultivasi. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia tidak berminat untuk kembali ke kafe sejak hari dia menggambar potret Gu Yue. Dia memiliki segala macam ketidakpastian yang muncul di benaknya tentang Gu Yue, Naer dan Gu Yuena. Meskipun dia mencurahkan upaya besar untuk menekan pikiran-pikiran itu, dia tidak bisa menghentikan pikiran berulang muncul di benaknya. Gu Yuena masih menderita amnesia. Jadi sama sekali tidak mungkin dia bisa bertanya padanya. Namun, dorongan hati semakin tumbuh tanpa henti sejak ia menggambar potret Gu Yue di bawah permintaan Long Yuxue. Apa yang sedang terjadi? Gu Yue adalah misteri baginya sejak dia muncul. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyelidiki rahasia wanita itu. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan dirinya sendiri untuk menyelidiki ketika hubungan mereka berkembang? Dia tidak bisa menahan perasaan sesak di dadanya. Kamarnya, yang memiliki jendela, sebenarnya terletak di dalam gunung tepat di sebelah tepi tebing. Jurang bisa terlihat di luar jendelanya. Bahkan, ia memiliki pemandangan indah ke pegunungan bersalju. Dia berjalan ke samping tempat tidurnya dan membuka jendela untuk membiarkan angin dingin masuk ke kamarnya. Angin dingin bertiup ke tubuhnya dan membekukan hatinya. Udara dingin yang menyegarkan menenangkannya dan membuatnya merasa nyaman, baik secara fisik maupun mental. Gu Yue, aku tidak bisa egois lagi. Kamu masih kamu. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda mendapatkan kembali ingatan Anda setelah kompetisi berakhir. Bahkan jika Anda meninggalkan saya pada akhirnya, saya harap Anda bisa menjadi diri sendiri. Saya berharap Anda dapat memberitahu saya apa yang terjadi dengan Anda. Dia telah mengalami banyak pergolakan dan peristiwa sejak masa kecilnya. Jiwanya jauh lebih baik daripada orang-orang biasa. Namun, beban yang dibawanya terlalu berat baginya. Dia hanya bisa dalam suasana hati yang santai ketika dia bersama rekan-rekannya dan Gu Yue. Dia merindukan hari-hari yang dia habiskan di akademi sejak awal. Namun, setiap kali dia memikirkan akademi, dia merasakan sakitnya seolah-olah hatinya tercabik-cabik. Dia menghembuskan napas dan dengan itu meniupkan kesengsaraan di dalam hatinya. Dia akan maju selangkah demi selangkah. Gu Yue pernah berkata bahwa masalah yang dia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dia pecahkan. Dia mencintainya. Namun itu membuatnya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Dalam analisis akhir, hanya ada satu hasil yang masalahnya tidak dapat diatasi. Apakah itu pagoda roh? Iya nih. Dia sangat tidak penting dibandingkan dengan pagoda roh. Bagaimanapun, dia masih harus menghadapinya. Jadi bagaimana jika itu adalah pagoda roh? Akademi Tang Sekte dan Shrek dibom sementara markas spirit pagoda yang terletak di dekatnya ditinggalkan sendirian. Kenapa begitu? Tang Wulin merasa curiga terhadap pagoda roh sejak awal. Namun, jika dia ingin membangun kembali Akademi Shrek di masa depan, tidak mungkin dia bisa menghindari konfrontasi dengan pagoda roh. Akademi Shrek yang kuat jelas tidak disukai oleh organisasi seperti Spirit Pagoda. Bagaimana dengan federasi? Apakah federasi bersedia menawarkan dukungan dalam membangun kembali Akademi Shrek? Dia harus menghadapi semua itu sendiri. Pada saat yang sama, ia membutuhkan kemampuan dan kekuatan yang baik untuk dapat menghadapinya.
Dia biasanya akan mengingatkan dirinya sendiri setiap kali dia menghadapi kesulitan. Tampaknya situasi yang sulit muncul hanya karena dia belum kuat. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kemampuannya meningkat berkali-kali. Dia telah membuat lompatan besar berulang kali sehingga dia secara bertahap maju menuju puncak dunia Tuan Jiwa. Dia menjadi lebih kuat dari hari ke hari karena dia adalah harapan dan masa depan Akademi Shrek, Sekte Tang, dan bahkan dirinya sendiri. Dia akan maju dengan usaha keras. Suasana di Bloodghat Army baru-baru ini sangat menarik. Ada suasana kegembiraan di tempat itu jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jiang Wuyue telah menyebutkan bahwa Raja Naga Emas adalah sahabat karibnya dan juga 9 darah yang baru diangkat dalam batalion Dewa Darah. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh pasukan dan menjadi topik pembicaraan yang hangat. Jenderal besar muda seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Bloodghat Army. Golden Dragon King telah berjuang untuk menjadi salah satu semifinalis dalam tantangan jaringan pertempuran Star. Itu menandakan bahwa dia adalah guru jiwa yang paling kuat di pasukan di antara mereka yang memiliki basis budidaya di bawah seorang master baju zirah pertempuran 3 kata. Ada kerumunan orang berkumpul di kafe karena banyak orang mendengar bahwa Tang Wulin suka minum kopi hitam. Baru-baru ini, penjualan kopi hitam di kafe meningkat 10 kali lipat. Mungkin para pejuang lainnya berasumsi bahwa minum kopi hitam mungkin dapat membantu budidaya mereka secara tidak sadar. Apapun masalahnya, kopi hitam pasti efektif untuk merangsang seseorang. Ini mungkin merupakan rekayasa pikiran. Tetapi beberapa orang telah mencapai tingkat terobosan tertentu dalam kultivasi mereka setelah minum kopi hitam. Tang Wulin tidak muncul di kafe selama beberapa hari terakhir. Banyak perwira yang ingin melihat sekilas generasi muda di ketentaraan sia-sia. Namun demikian, berita tentang Tang Wulin, termasuk rekaman video partisipasinya dalam kompetisi, telah mulai menyebar luas di tentara. Batalion Dewa Darah menyebarkan informasi mengenai insiden Live Today yang telah muncul di barak sebelumnya. Semua orang menerima manfaat dari baptisan kehidupan yang dibawa oleh Tang Wulin setelah ia mencapai terobosan. Kemudian, Batalion Dewa Darah melakukan studi rinci tentang insiden tersebut. Semua orang di pasukan, apakah itu komandan resimen tentara darah dewa atau perwira tinggi lainnya, telah menyetujui penyebaran informasi ini. Meskipun Tang Wulin jarang muncul di depan umum, reputasinya di Bloodghat Army sedang dalam ayunan penuh. Ketika Jiang Wuyue tersingkir di babak sebelumnya dari pertarungan Mesya, dia secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Tang Wulin adalah Raja Tombak yang telah memasuki semifinal. Tang Wulin menjadi lebih terkenal setelah itu. Dia mungkin satu-satunya orang yang memasuki semifinal pertarungan Master Jiwa dan pertempuran Mesya. Bagaimanapun, 7 semifinalis lainnya jelas berbeda dari dia. Orang-orang menemukannya dapat dipercaya setelah menyaksikannya beraksi di kedua jenis pertempuran. Jiang Wuyue menenggak secangkir minuman keras dan mengadu ke saudara perempuannya di sampingnya. Qiyue, sudah berapa lama sejak Tang Wulin masuk tentara? Paling-paling, bahkan tidak setengah tahun, kan? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Jiang Qiyue terkikik. Kenapa kakak? Apakah kamu cemburu padanya? Jiang Wuyue berbicara tanpa niat sedikit pun untuk menyembunyikan perasaannya. Lebih dari iri, aku dipenuhi dengan kekaguman, iri hati, dan kebencian. Yuxue menyukainya dan kemampuannya meningkat sangat cepat. Bukan. Saya merasa dia di bawah saya pada awalnya. Namun, itu hanya beberapa saat dan saya sudah jauh di belakangnya. Kita semua manusia. Jadi, mengapa ada begitu banyak perbedaan di antara kita? Jiang Qiyue mengangkat bahu. Bagaimana saya tahu? Omong-omong, saya tertarik padanya juga. Anda memiliki hubungan yang baik dengannya, bukan? Mengapa kamu tidak memperkenalkan saudara perempuanmu kepadanya? Jiang Wuyue memutar matanya. Dia punya pacar dan dia sudah menolak Yuxue. Kenapa kau masih pergi untuknya? Hei, apa kamu saudara kandungku? Jadi, aku jauh lebih buruk daripada Yuxue di matamu. Jiang Qiyue memegangi pinggulnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Jiang Wuyue berkata dengan tergesa-gesa sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Anda dan Yuxue masing-masing memiliki kecantikan Anda sendiri. Saya pikir kecantikan ada di mata yang melihatnya. Bukan. Jiang Qiyue cemberut bibirnya.
Jangan beri aku itu. Saya terlalu malas untuk membalas ucapan Anda yang tidak jelas. Melayani Anda dengan benar sehingga Anda tidak menjadikan Yuxue sebagai pacar Anda. Jiang Wuyue berbicara tanpa daya. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya terikat lidah ketika saya bersamanya. Bahkan aku ingin menamparkan diriku sendiri. Jiang Qiue berbicara dengan penuh semangat. Saya bisa membantu Anda jika Anda benar-benar ingin menamparkan diri Anda sendiri. Jiang Wuyue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Pergi. Ngomong-ngomong, seberapa jauh menurutmu Tang Wulin akan mengikuti kompetisi berikut? Jiang Qiue mengangkat bahu dan berkata, apakah ini penting? Bukankah itu cukup bahwa dia bisa memasuki semifinal pertarungan Master Jiwa dan pertempuran Meisha? Itu bukti bahwa dia nomor 1 dalam kemampuan gabungannya. Sedangkan untuk kompetisi, itu tidak penting, bukan? Jiang Wuyue berkata, bagaimana itu sama? Memenangkan putaran lain menempatkannya di 2 besar. Jadi dia setidaknya menjadi runner-up pertama. Dia akan menjadi juara jika dia mampu memenangkan 2 putaran kompetisi. Sulit untuk mengakui juara dengan suara bulat karena perbedaan dalam opini publik. Juga, tidak ada yang akan mengingat yang kalah. Hanya juara yang akan benar-benar diingat oleh orang-orang. Jiang Qiue menghela nafas dan berkata, pertimbangkan lawan-lawannya berikut. Apakah Anda pikir dia masih mampu maju? Bab 1062, Fajar Semifinal. Jiang Wuyue tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening. Sepertinya agak sulit. Sisa dari lawan tidak mudah ditangani. Jiang Qiue berkata, itu sebabnya saya mengatakan itu cukup baik baginya untuk menjadi semifinalis di kedua pertempuran. Tidak masalah bahkan jika dia kalah dalam pertarungan yang tersisa. Bagaimanapun, dia sudah terkenal sekarang. Setidaknya, pendapat keras kepala tentang dia menjadi dewa darah pada usia muda di tentara sebagian besar mereda. Saya pikir Tang Wulin akan berada dalam masalah dengan 9 darah senior kali ini. Saya bertanya-tanya apakah Batalion Darah Dewa bersedia meningkatkan kuota Dewa Darah sebagai hasil dari kinerja luar biasa Tang Wulin. Jiang Wuyue berbicara. Saya cukup percaya diri dengan Wulin karena dia bukan manusia. Apakah Anda tahu bahkan jika dia mengizinkan saya memukulinya, saya akan menjadi orang yang pada akhirnya akan kelelahan sampai mati. Dengan demikian, dia mungkin belum berhasil memenangkan kejuaraan terutama dalam pertempuran Tuan Jiwa. Jiang Qiue berbicara pada gilirannya. Pertempuran Tuan Jiwa. Lawannya berikutnya dalam pertempuran Tuan Jiwa adalah pembangkit tenaga listrik top yang telah menyadari sabre soulnya sejak sebelumnya. Lawan terkenal di seluruh benua. Dia juga merupakan kartu as di lubang untuk Korps Angkatan Darat Selatan. Jika bukan karena temperamen buruk dan hubungan sosial yang buruk, dia seharusnya sudah menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Jiang Wuyue mengalihkan pandangannya. Dia adalah Gale Sabre Demon. Sima Jinchi. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit melawannya. Pasti. Wulin dalam kesulitan. Namun, dia belum tentu kalah. Bagaimanapun, Wulin juga memiliki kesadaran tombaknya. Jiang Qiue cemberut. Kesadaran dan jiwa. Apakah itu sama? Jiang Wuyue mencibir. Kenapa kita tidak bertaruh? Jiang Qiue tersenyum dan bertanya. Dengan apa kita bertaruh? Jiang Wuyue menjawab. Saya pikir Anda selalu ingin perisai roh hitam sebagai peralatan Meisha Anda. Jika saya kalah, saya akan membelikan Anda dengan poin prestasi saya. Jika saya menang, maka Anda akan membantu saya mengajak Yuxue keluar. Setidaknya, untuk makan bersama saya. Bagaimana dengan itu? Taruhannya adalah apakah Wulin bisa mengalahkan Gale Demon Saber? Sima Jinchi. Mata Jiang Qiue bersinar. Tentu, aku ikut. Saat ini, Long Yuxue sedang duduk di kamarnya. Dia melihat layar jiwa di dinding saat dia dengan tenang menunggu semifinal tantangan jaringan pertempuran Stardow tahun ini. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh sahabatnya. Masih ada setengah jam sebelum semifinal dimulai. Bisakah dia menang? Long Yuxue merasa sedikit cemas. Emosinya terhadap Tang Wulin rumit. Dia terjebak dalam linglung untuk waktu yang lama setelah dia kembali hari yang lain. Dia sangat sadar bahwa dia hampir tidak punya peluang sekarang. Namun dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli tentang dia. Selain hal-hal lain,
Setidaknya dia bisa meredakan rasa sakit sementara ketika dia memperhatikan perkembangannya. Sejak masa mudanya, dia selalu mengagumi pembangkit tenaga listrik. Dia selalu membayangkan bahwa kekasih masa depannya akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Belum lama berselang ketika dia memiliki kesan baik terhadap Jiang Wuyue. Jiang Wuyue sudah menjadi pria yang luar biasa di antara generasi prajurit yang lebih muda. Dia memperlakukannya dengan baik juga. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menyadari niatnya? Meskipun luar biasa dalam hatinya, Jiang Wuyue masih bukan yang terbaik. Entah bagaimana, dia masih kekurangan sesuatu. Dan dia tidak bisa cukup meletakkan jarinya di atasnya. Tidak sampai penampilan Tang Wulin. Dia ingat dengan jelas setiap kali bibirnya tersenyum. Ketika dia akhirnya mengenali perasaannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah sangat tidak dewasa di masa lalu. Cinta tidak dapat diukur dengan kemampuan seseorang setiap saat. Itu adalah perasaan dan kesibukan percikan di hati seseorang dalam sepersekian detik. Bahkan tanpa ledakan Tang Wulin sesudahnya. Tanpa dia menjadi kuat di kemudian hari. Dia telah mencintainya di dalam hatinya selama ini. Cinta sejati terjadi ketika seseorang tidak peduli atau peduli pada hal lain. Mungkin harus ada beberapa hubungan seperti ini dalam kehidupan seseorang. Namun, seseorang hanya perlu mengalaminya sekali untuk mewujudkan cinta pilihannya. Dia tidak membenci Tang Wulin. Lagi pula, Tang Wulin tidak pernah menyakitinya sejak awal. Dan dia belum pernah menggodanya sekalipun. Bahkan, dia merasa bersyukur atas penampilan Tang Wulin yang memberinya kesempatan untuk benar-benar merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Wulin, kamu harus mencoba yang terbaik. Tidak peduli seberapa kuat lawannya. Kamu pasti bisa mengalahkannya, kan? Di tempat tinggal, tempat istirahat, bar, dan kafe. Semua lokasi di seluruh Bloodgut Army dilengkapi dengan layar jiwa yang disiarkan langsung semifinal Federal Stardow Battle Network Challenge. Hampir setiap orang mengantisipasi putaran kompetisi berikutnya. Raja Naga Emas versus Setan Gale Saber. Babak semifinal pertama ada di sini. Blood One sedang duduk di tengah-tengah batalion Dewa Darah sementara para Dewa Darah lainnya duduk di sisinya termasuk mantan 9 darah. Bahkan beberapa wakil komandan batalion Dewa Darah bergabung untuk menonton kompetisi bersama dengan komandan resimen Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 15 pusat kekuatan gelar Douluo dan 2 master baju zirah pertempuran 4 kata berkumpul di aula batalion Dewa Darah saat ini. Ada kurang dari 4 orang di seluruh benua yang mampu mencapai pengaruh dan kekuatan seperti itu. Zhang Huanyun duduk di sisi darah 1. Cao Tua, apakah menurutmu bocah itu akan menang? Saya pikir misi yang Anda tetapkan adalah menjadi juara. Apakah ada hukuman jika dia kalah? Blood One berbicara dengan acuh tak acuh. Misi itu dimaksudkan untuk menjadi lelucon. Bagaimana saya tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini? Hah? Bibir Zhang Huanyun berkedut sekali. Agak disengaja. Bukan. Douluo Cao Dezi yang hairless berbicara dengan acuh tak acuh. Jika aku tidak sengaja, bagaimana aku bisa menjadi Blood One di dalam Bloodgut Army-mu di mana bahkan burung tidak peduli? Sekelompok orang yang berkumpul di sana tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa setelah mendengar percakapan antara 2 pusat kekuatan. The Hairless Douluo tepat untuk bagaimana seseorang bisa menemukan burung di pegunungan salju. Cao Dezi, kata Zhang Huanyun melalui giginya yang terkatup erat. Namun, dia segera tersenyum. Bagaimana kalau kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini? Lihat, batalion darah dewa Anda sudah mencapai kuota sejak awal. Tambahannya tidak ada gunanya dan berlebihan. Di sisi lain, pihak saya kurang memiliki penerus yang benar-benar mampu menjalankan seluruh pasukan. Saya akan memberinya beberapa pelatihan yang tepat, sehingga dia setidaknya bisa menjalankan tentara Dewa Darah selama berabad-abad ke depan. Jika dia bersama saya, selain kemampuannya untuk melemahkan pesawat abisal, mungkin kita kemudian dapat sepenuhnya menghilangkan musuh kita yang kuat dalam 100 tahun. The Hairless Douluo menggali telinganya. Apa yang kamu katakan lagi? Saya tidak mendengar dengan jelas. Tunggu saja, kata Zhang Huanyun dengan ganas. Blood Tu tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Zhang Tua,
Berhentilah berbicara omong kosong. Anda kekurangan penerus di pihak Anda. Bukankah kita punya masalah yang sama di sini juga? Terlebih lagi, bocah lelaki itu. Wulin tidak ditakdirkan untuk tetap berada di batalion Dewa Darah untuk selamanya. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Tentu saja. Dia sudah mengetahui tentang asal-usul Tang Wulin sejak sebelumnya. Itu juga tidak pasti. Kata Douluo yang hairless. Sangat mengejutkan semua orang. Oh, Anda bisa menahannya di sini. Dia dipilih dan dikirim oleh sekte Tang Anda. Jika Anda mampu menahannya di sini, maka tidak apa-apa baginya untuk tetap berada di batalion Dewa Darah. Mata Zhang Huanyun berkilauan dengan cahaya. Batalion Dewa Darah juga merupakan bagian dari tentara Dewa Darah. Selama Tang Wulin mau tetap di sini, dia pasti akan bisa memberikan jasanya kepada tentara di masa depan. Cao Dezi berbicara. Mari kita tunggu dan lihat saja. Kita harus melihat bagaimana perkembangannya saat itu. Huanyun, apa rencanamu jika suatu hari kita benar-benar menyelesaikan masalah di pesawat abisal? Zhang Huanyun tertegun sejenak. Dia belum pernah merenungkan masalah ini sebelumnya karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan pesawat abisal seumur hidupnya. Aku tidak pernah memikirkan hal ini. Jika peristiwa keberuntungan semacam itu benar-benar terjadi, maka saya akan melakukan perjalanan sebelum saya memanjakan diri dalam beberapa pengejaran sepele itu. Saya kira, meskipun dia tidak memiliki basis kultivasi limit Douluo, dia hanya kurang dalam langkah terakhir. Salah satu alasan mengapa ia sangat menghargai Tang Wulin adalah karena Life Tide baru-baru ini. Akhirnya pintu ini terbuka untuknya sehingga dia bisa berdiri teguh untuk mengambil langkah terakhir. Bab 1063, saat ini suatu janji. Peringkat 98 dan peringkat 99 tampaknya berbeda hanya dengan satu peringkat. Tetapi satu peringkat itu membuat dunia yang berbeda pada level mereka juga. Douluo yang tak berperasaan memalingkan kepalanya ke samping dan memandang ke arahnya. Jika hari itu benar-benar datang, aku punya permintaan. Zhang Huanyun berkata. Apa itu? Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan berkata dengan sangat serius. Ketika Tang Wulin membangun kembali Akademi Shrek, pasukan kita akan berdiri di sisinya. Zhang Huanyun tertegun sejenak. Jadi maksudmu tentara akan membantunya untuk menghidupkan kembali akademi? Cao Dezi mengangguk pelan. Akademi Shrek telah ada selama 20.000 tahun. Berapa banyak personel yang berkualifikasi yang telah ditumbuhkan akademi untuk federasi? Berapa banyak warisan yang ditinggalkan akademi untuk federasi? Bagaimana kita bisa membiarkan akademi dihancurkan begitu saja? Tang Wulin memiliki tugas yang tidak terduga sebagai pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini. Zhang Huanyun berbicara dengan suara yang dalam. Meski begitu, Anda juga harus tahu bahwa tentara Dewa Darah masih berada di bawah yurisdiksi tentara. Tidak peduli seberapa independennya itu. Tentara Dewa Darah bahkan didirikan oleh Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Pertempuran Dewa dan Pagoda Roh. Cao Dezi mengangguk dan menjawab. Saya tahu itu. Namun, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Jika kita memiliki semua yang kita miliki, apakah Anda berpikir bahwa kita mampu mengalahkan musuh yang hebat seperti pesawat abisal di masa hidup kita? Zhang Huanyun bertanya sebagai tanggapan. Jadi Anda mengatakan bahwa masalahnya dapat diselesaikan hanya dengan penambahan Tang Wulin. Cao Dezi tersenyum dengan tenang dan berbicara. Itu kemungkinan setidaknya. Karena itu, saya katakan bahwa dia dapat memainkan peran paling vital ketika kita menangani masalah pesawat abisal sekali dan untuk semua. Kemudian, ketika tentara Dewa Darah tidak lagi terbebani oleh ini, pasukan bisa berdiri di sisi Tang Wulin. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Cao Tua, aku mengerti niatmu dan aku tahu bahwa lebih dari setengah dari orang-orang kami bersedia mendukung ini. Tidak akan ada masalah dengan petugas yang berasal dari Akademi Tang Sekte dan Shrek Anda. Namun demikian, ada juga petugas dari Spirit Pagoda dan Battle God Hall di antara kami. Dan aku tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Cao Dezi berkata, saya tidak meminta kita untuk melawan federasi. Hanya untuk mendukung Tang Wulin dengan berdiri di sampingnya. Setidaknya,
Kami mendukungnya di permukaan sehingga dia tidak akan diperlakukan tidak adil saat ia melanjutkan untuk menghidupkan kembali akademi. Mungkinkah permintaan kecil seperti itu tidak bisa dilakukan? Zhang Huanyun mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Cao Dezi berbicara dengan acuh tak acuh. Pasukan Dewa Darah akan selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tujuan utama keberadaan kita adalah untuk menjaga benua. Di sisi lain, Sekte Roh Kudus merajalela seperti sekarang dan menyebabkan serangkaian tragedi di benua itu. Jika masalah dengan pesawat Abyssal dapat diselesaikan, apakah Anda pikir mereka harus menjadi target utama kami? Zhang Huanyun menjawab tanpa ragu sedikit pun. Itu, tentu saja, tidak masalah. Saya akan pergi dan merawat mereka lebih awal jika saya tidak masih sibuk di sini. Tentu, itu adalah janji di antara kita saat itu. Cao Dezi tersenyum tetapi tidak lagi berbicara. Tanpa ragu, dia mewakili Sekte Tang di tentara Dewa Darah. Blood Tree memang orang dengan posisi tertinggi di Blood God Army yang berasal dari Akademi Shrek. Namun, jumlah total petugas dari Akademi Shrek adalah yang tertinggi di antara semuanya. Dalam arti tertentu, Zhang Huanyun mewakili petugas dari Battle God Hall. Selain itu, di tentara, tidak ada yang dianggap lebih tinggi daripada Zhang Huanyun. Blood God Army dibentuk dari 4 kekuatan besar. Tetapi dalam kenyataannya, identitas asli setiap orang telah sedikit memudar ketika mereka menjadi bagian dari tentara secara keseluruhan. Sebagai Blood One, Cao Dezi sangat menyadari tanggung jawab Tang Wulin di masa depan. Dia ingin memikul sebagian dari itu sebaik mungkin untuk meringankan beban yang dibebankan pada Tang Wulin dengan setidaknya sedikit. Roh Kudus Cult pasti musuh terbesar yang akan dihadapi Tang Wulin di masa depan. Selain itu, Roh Kudus Cult adalah musuh mematikan yang mampu menggunakan taktik yang tidak bermoral. Jika tentara Dewa Darah bisa membantu dalam menangani masalah ini, maka upaya setidaknya akan membeli Tang Wulin cukup banyak waktu untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Kompetisi akan segera dimulai, kata Bluetooth tiba-tiba. Perhatian kelompok jatuh pada layar besar di depan mereka sekali lagi. Di layar, mereka melihat kursi yang mengelilingi arena kompetisi semifinal sudah terisi. Siapapun yang memiliki Stardow Cabin dan bersedia membayar premi diizinkan untuk mengalami kompetisi secara langsung. Meskipun biaya tiketnya mahal, mereka telah terjual sangat cepat. Pertandingan semifinal ini bahkan lebih seru dari yang lain. Sulit untuk menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran antara Demon Sabre versus Raja Naga Emas. Satu berada di peringkat kedua dalam peluang taruhan kompetisi tahun ini, sementara yang lain di peringkat ketiga. Itu pasti fokus perhatian. Tidak ada keraguan bahwa siapapun dari mereka yang menjadi pemenang akan memenuhi syarat untuk menantang orang yang peringkat pertama dalam taruhan. Di sisi lain, tidak ada ketegangan tentang hasil pertandingan semifinal orang itu. Tang Wulin menutup matanya saat dia duduk di ruang tunggu. Tombak naga emas ditempatkan secara horizontal di atas lututnya saat dia merasakan senjata ilahi. Dia merasa bahwa tombak itu menyatu dengan dirinya sendiri. Tidak ada jejak kesadaran tombak yang muncul. Tetapi dalam pikirannya, tombak naga emas sudah menjadi bagian dari tubuhnya dan merupakan bagian integral dari itu. Tang Wulin menyusun ulang pertempuran antara Sima Jinqi dan Ye Xinglan yang memberi perhatian lebih dari sebelumnya. Dia telah menontonnya berkali-kali. The Gale Sabre Demon senjata Sima Jinqi adalah Dragon Slaying Sabre. Dalam arti tertentu, senjatanya yang aneh bahkan mungkin memiliki efek penekan terhadap jiwa bela diri Tang Wulin. Tentu saja, ini masih akan tergantung pada apakah Dragon Slaying Sabre miliknya benar-benar dapat mengalahkan Golden Dragon Spear. Tang Wulin mungkin memiliki masalah di sana. Tang Wulin tentu saja dirugikan karena basis budidayanya. Tidak ada keraguan tentang ini setelah pertandingan sebelumnya telah menunjukkan bahwa Gale Saber Demon memiliki basis budidaya jiwa Douluo berdering 8. Tang Wulin hanya di peringkat ke-65 saat ini. Meskipun dia memiliki 2 inti tetapi masih ada beberapa perbedaan antara dia dan lawan dalam hal kekuatan jiwa. Namun, ini bukan bagian terpenting. Elemen kuncinya adalah pemahaman senjata seseorang. Gale Sabre Demon Sima Jinqi sudah memiliki Sabre Soul-nya sendiri. Sabre Soul-nya ganas dan kejam. Sama gilanya dengan pembeli.
Sword Soul yang baru dibentuk Ye Xinglan kalah darinya tanpa bisa menolak sama sekali. Jadi, Tang Wulin mengambil tempat Ye Xinglan hari ini untuk bertarung melawan Sima Jinqi. Dia belum sepenuhnya memahami Spear Soul-nya sendiri dan kesadaran tombaknya hanya bisa dikatakan paling banyak hadir. Ini adalah perbedaan nyata di antara mereka. Itu juga alasan mengapa kebanyakan orang tidak berpikir bahwa dia bisa meraih kemenangan di babak kompetisi ini. Kapasitas bertarung Gale Sabre Demon Sima Jinqi terlalu kuat. Dia pernah dengan mudah mengalahkan Batalion Mesha menggunakan kekuatannya sendiri tanpa mengenakan armor tempurnya. Sistem organisasi Batalion Mesha terdiri dari 100 Mesha yang diperkuat dengan komandan batalion menjadi Mesha hitam. Sima Jinqi hanyalah Soul Sage 7 cincin pada saat itu. Seluruh proses itu mirip dengan mematahkan cabang pohon mati untuknya. Dengan hasil yang dapat diprediksi, orang hanya bisa membayangkan betapa tidak biasa metode pertempurannya. Namun, Tang Wulin sangat percaya diri. Mengalahkan lawan ini tentu akan memungkinkannya untuk memperdalam pemahamannya tentang tombak naga emas dan menjadi bagian penting dari budidaya dirinya. Dengan demikian, seluruh orangnya sudah memasuki keadaan zen pada saat yang tepat ini. Dia benar-benar tenggelam dalam memahami tombak naga emas. Karena tekanan dari pertandingannya yang akan datang dengan lawan yang tangguh, ia mengeluarkan potensinya. Semakin besar musuh yang dia hadapi, semakin kuat dan kuat dia jadinya. Bahkan mungkin ada terobosan baginya karena ini sepertinya sudah menjadi peristiwa yang tak terhindarkan dalam sejarah kultivasi Tang Wulin. Dia baru saja berdiri perlahan ketika staf layanan memanggilnya. Dia memegang tombak naga emas di tangannya saat dia berjalan keluar dari ruang tunggu dengan langkah besar. Matanya berkilau dengan warna emas yang samar. Bayangan Old Tang melintas di hadapannya berulang-ulang di benaknya. Itu selalu saat itu ketika dia meluncurkan Tousan Using Fingers. Suara-suara gembira yang memekakkan telinga membelai telinganya seperti embusan angin yang cukup kuat untuk membuat darah seseorang terpompa. Namun, Tang Wulin tidak terpengaruh. Suara-suara dunia luar tidak bisa masuk ke dalam pikirannya sementara dia tetap dalam keadaan tenang, zen dan kosong. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunannya dengan tenang mengalir di tombak naga emas. Di sisi yang berlawanan, Gale Saber Demon Sima Jinqi sudah berjalan keluar ke arena juga. The Dragon Slaying Sabre jelas adalah jiwa bela dirinya. Namun sudah dipegang di tangannya. Diletakkan di bahunya saat dia berjalan keluar. Aturan tidak membatasi dia untuk mempertahankan keberadaan jiwa bela dirinya selama dia tidak melepaskan cincin jiwanya. Mata Sima Jinqi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keinginannya saat dia melihat Tang Wulin melangkah keluar dengan sosoknya yang tinggi dan kekar. Ini bocah laki-laki. Ya. Pemimpin 7 monster Shrek yang basis budidayanya di atas Zhengyu. Dia kapten mereka. Selain sahabat Tang Wulin, ia paling mengetahui identitas Tang Wulin dari semua kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Korps Tentara Selatan dioperasikan oleh klan Suci. Mereka adalah satu kesatuan yang monolitik sehingga bahkan federasi pun tidak dapat menyodorkan urusan mereka. Meskipun Sima Jinqi bukan orang yang populer di ketentaraan, ia sangat dipercaya oleh komandan resimen lama. Ini adalah alasan mengapa dia dipercaya dengan pengetahuan yang tidak disadari oleh orang lain. Dia adalah teman Yue Zhengyu dengan usia yang hampir sama. Namun dia berhasil maju ke langkah ini. Bakat alaminya bukanlah masalah sepele. Sima Jinqi juga menonton pertandingan Tang Wulin sebelumnya. Dia sangat mengagumi metode pertempuran eksplosif Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin memiliki berbagai keterampilan peledak. Jadi dia meninggalkan kesan mendalam. Dari catatan khusus adalah kemampuannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan pada akhirnya ketika dia mengalahkan Yuanen Yehui. Ledakan itu sangat kuat. Bab 1064, Sabre of Justice. Kedua pihak berdiri saling berhadapan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Segera, nafsu yang kuat, hampir gamblang untuk berperang tampaknya meledak dari pedang dan tombak mereka. Dalam pandangan Sima Jinqi, Tang Wulin seperti naga raksasa yang tertidur. Tetapi bisa saja meledak kapan saja. Di sisi lain, Sima Jinqi adalah algojo yang energi biadabnya jelas terlihat di mata Tang Wulin. Ini masih pertama kalinya dia bertemu seorang guru jiwa yang jiwa bela dirinya tidak terpengaruh oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya. Dalam keadaan normal,
Bahkan jika jiwa bela diri lawan bukan tipe naga, mereka masih akan sedikit dipengaruhi oleh aura garis keturunannya. Itu tidak bisa dihindari. Namun, itu tidak terjadi saat ini. Energi buas yang dikeluarkan dari Dragon Slaying Sabre bahkan bisa membuat naga raksasa menangis kesedihan. Tidak hanya Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin yang tidak mampu mempengaruhi lawan. Dia merasa seperti dia yang terpengaruh pada tingkat tertentu. Awalnya, Tang Wulin berpikir bahwa karena lawannya adalah pedang yang membunuh naga, garis keturunannya pasti akan dimeriahkan oleh kehadiran mereka dan mungkin bahkan marah. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi Sima Jinchi dan merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh lawannya, dia menyadari bahwa ini bukan masalahnya. Dragon Slaying Sabre memang memicu respons dari Golden Dragon King Bloodline-nya. Tapi itu bukan emosi negatif seperti kemarahan atau kebencian. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang mirip dengan rasa hormat. Itu adalah perasaan persetujuan. Sebagai pemimpin klan naga, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga. Bagaimana Raja Naga Emas bisa bereaksi sedemikian rupa ketika berhadapan dengan naga pembantai saber? Apa yang sedang terjadi di sini? Namun, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa Dragon Slaying Sabre di tangan lawan tidak diragukan lagi memiliki hubungan dekat dengan klan naga. Sima Jinchi bahkan lebih terkejut daripada Tang Wulin. Garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin adalah jiwa bela diri dalam pandangan Sima Jinchi dan dia belum pernah melihat sebelumnya pemilik jiwa bela diri tipe naga yang mampu bertindak begitu tenang di depannya. The Dragon Slaying Saber bukanlah pedang yang membunuh naga sebenarnya. Pada kenyataannya, itu adalah senjata yang diciptakan oleh Dewa Naga untuk tujuan yang diberikan kepada bawahan Dewa Naga yang paling terpercaya. Dari 9 Raja Naga Agung, Raja Naga Cahaya adalah favorit Dewa Naga. Jadi, Dragon Slaying Sabre diberikan kepada Raja Naga Cahaya. Raja Naga Cahaya bertanggung jawab atas hukuman dan hukuman dalam klan naga. Oleh karena itu, Dragon Slaying Sabre sebenarnya digunakan untuk memenggal naga jahat dan bukan untuk membantai mereka semua. Klan naga dikalahkan selama perang besar alam ilahi yang mengakibatkan jatuhnya Raja Naga Cahaya. The Dragon Slaying Saber juga lenyap dari alam ilahi segera setelah itu dan jatuh ke benua Douluo. Sebagai senjata ilahi, itu dibungkam selama bertahun-tahun sebelum diubah menjadi bentuk energi dan tetap tidak aktif di sudut benua selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang manusia yang jujur dan belak-belakan mengorbankan dirinya untuk menjaga ketertiban ketika dia dihadapkan oleh musuh yang tangguh. Dragon Slaying Sabre dibangunkan dari tidur nyenyaknya dan menyatu dengan garis keturunan pria itu untuk membangkitkannya. Sejak saat itu, jiwa bela diri pembunuh naga diturunkan melalui garis keturunan. Seperti pusaka, hanya memiliki satu pemilik sekaligus. Ini karena hanya ada satu sabre pembunuh naga. Sayang sekali tidak ada lagi klan naga yang bisa diawasi lagi. Sima Jinchi adalah penerus jiwa bela diri naga Slaying Saber saat ini. Setiap pewaris tunggal Dragon Slaying Sabre adalah orang yang keras kepala dan terhormat yang tidak bisa mentolerir ketidakadilan. The Dragon Slaying Sabre adalah benar-benar salah satu senjata paling kuat dari generasinya juga. Tang Wulin mewarisi garis keturunan Raja Naga Emas dan menjadi bagian dari Dewa Naga. Jadi tentu saja, dia tidak akan menyerah pada naga pembantai saber dengan mudah. Namun, Tang Wulin memiliki perasaan hormat terhadap rasa keadilan Dragon Clan yang dibawa oleh Dragon Slaying Sabre. Ini adalah alasan mengapa Tang Wulin merasakan perasaan aneh di hatinya sebelumnya. Wasit melihat kedua pihak, tetapi dia tidak berbicara lagi sebelum mengumumkan dimulainya pertandingan. Pertandingan ini akan menjadi tabrakan terbesar sejak kompetisi dimulai. Bloodgod Army, Southern Army Corps, Shrek Seven Monsters membayar dan sebagian besar orang yang menonton layar jiwa di seluruh federasi memperhatikan kontes ini antara dua pembangkit tenaga elit. Tang Wulin dan Sima Jinchi belum saling serang, tetapi mereka mengangkat senjata hampir bersamaan. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya saat seberkas emas muncul di setiap inci tubuhnya. Sepasang sayap naga emas menyebar di belakang punggungnya. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya saat dua kata baju tempur Dragon Moon melekat padanya. Sosoknya langsung tumbuh hingga ketinggian 3 meter saat tombak naga emasnya membengkak juga.
Kesadaran tombak yang kuat berdesir dan menyebar dari ujung tombak. Aura seluruh orang Tanggulin meningkat secara eksponensial juga. Raungan naga seperti guntur meledak keluar dari tubuhnya saat sisik naga emas berbentuk berlian berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan menembus cahaya terang. Tanggulin mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan raungan nyaring ke langit. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya tinggi ke udara saat raungan naganya tiba-tiba menjadi lebih keras. Sayap naga di punggungnya terbuka lebar dan mengangkat tubuhnya dari tanah. Auranya terus tumbuh dengan cepat, tanpa henti. Sima Jinci di sisi berlawanan memegang naga pembantai sabre besar di tangan kanannya secara horizontal di sisi tubuhnya. Cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, mengungkapkan 4 cincin ungu dan 4 hitam. Auranya juga meningkat sama seperti embusan awan gelap yang menyebar dari sisinya. Ruang di sekitarnya tampak bergetar ringan seolah-olah tidak mampu menahan tekanan yang menakutkan. Udara tampak seperti retak. Lapisan kabut hitam menutupi Dragon Slaying Sabre. Tangisan sedih dari klan naga terdengar bergema dari pedang. The Dragon Slaying Sabre masih merupakan pedang keadilan. Itu terhormat dan benar, mulia dan teliti. Naga yang menangis dengan sedih adalah jiwa orang-orang dari klan naga yang melakukan kejahatan berat. Jiwa naga klan naga ini ditekan oleh ketajaman pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Dragon Slaying Sabre digunakan, suara yang dihasilkannya akan memberikan pengaruh besar pada orang-orang yang memiliki niat buruk sehingga kondisi mental mereka akan terpengaruh. Sayang sekali efeknya tidak berguna melawan Tanggulin. Hatinya benar. Jadi sebaliknya. Jeritan yang menyakitkan itu benar-benar menyenangkan telinganya. Di mata para penonton, mereka berdua tampaknya telah berubah menjadi gunung-gunung. Satu hitam sementara yang lain berwarna keemasan. Keduanya masih melonjak dengan gagah berani sehingga ruang di seluruh tahap kompetisi bergetar ringan. Sementara itu, dalam batalion Dewa Darah, dikatakan bahwa jaringan pertempuran Stardo tidak mampu menahan pertempuran dari armor pertempuran 3 kata ke atas. Karenanya pembatasan. Saya khawatir pertandingan antara keduanya sudah melebihi itu. Saya ingin tahu apakah Stardo Cabin dan Stardo Battle Network mampu menahannya. Zhang Huanyun mengerutkan kening dalam-dalam. Cao Dezi berbicara. Saya yakin sistemnya telah diperkuat. Situasi serupa telah terjadi di kompetisi sebelumnya. Federasi tentu akan memperkuat medan perang dalam skala besar untuk beberapa putaran terakhir kompetisi. Tapi agak sulit mengomentari Stardo Cabin. Kita lihat saja nanti. Zhang Huanyun berkata. Stardo Battle Network benar-benar sebuah mahakarya teknologi modern. Tetapi masih ada jalan panjang sebelum itu benar-benar dapat menjadi bagian dari kehidupan kita. Kompetisi tahun ini tampaknya maju. Tetapi dalam kenyataannya, ada banyak masalah yang muncul dari jaringan pertempuran. Saya pikir sistem akan memasuki tahap penelitian dan pengembangannya sekali lagi setelah kompetisi berakhir. Saya ingin tahu kapan mereka akan merilis versi yang lebih baik. Masih terlalu banyak hal untuk diperbaiki, apakah itu perangkat keras atau sistem. Cao Dezi setuju dan berkata, benar. Namun, penampilan Stardo Battle Network sudah cukup mencengangkan bagi orang tua seperti kita. Kami akan menunggu dan melihat itu. Faktanya, itu tidak akan lama sebelum perkembangan teknologi federasi tiba pada suatu hambatan. Federasi menginvestasikan lebih banyak energi ke dalam pencarian-pencarian di luar angkasa karena kekurangan sumber daya. Itu hanya mungkin bagi federasi untuk terus mempertahankan diri setelah menemukan planet baru dengan sumber daya yang cukup. Zhang Huanyun menghela nafas. Tetapi orang-orang ini tidak berpikir seperti itu. Dalam persepsi mereka, masih ada cukup banyak sumber daya yang dapat dieksploitasi di planet Star Luo. Do Spirit dan Star Luo adalah target yang lebih dekat yang lebih mudah untuk ditangkap dibandingkan dengan pertaruhan eksplorasi ruang angkasa. Sementara itu, sejak Akademi Shrek dihancurkan, suara-suara yang menyerukan perang semakin keras. Dalam pandangan saya, tidak akan lama sekarang sebelum dimulai. Cao Dezi mengerutkan kening dalam-dalam. Setiap perang terjadi karena keserakahan seseorang untuk mendapat untung. Sementara itu, orang biasalah yang menderita. Ini juga alasan mengapa saya berharap tentara dapat mendukung upaya Tanggulin di masa depan. Pertikaian internal antara umat manusia bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh tentara darah kita.
Bab 1065, Domain Half Step Spirit. Zhang Huanyun mengangguk. Betul. Tugas saya adalah melindungi umat manusia, bukan menghancurkannya. Parlemen Federal benar-benar mengecewakan rakyat. Kami akan menunggu dan melihat itu. Bagaimanapun, musuh terbesar kita adalah makhluk-makhluk di pesawat abisal untuk saat ini. Bagaimanapun, para perwira tua di ketentaraan itu tidak dapat memindahkan kita. Warna hitam dan emas akhirnya mencapai puncaknya dan saling mengisi di layar dengan liar. Sayap naga Tanggulin mengepak dengan kekuatan penuh di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya diselubungi oleh naga emas raksasa ketika diberdayakan oleh lalat naga emas. Dia berlari di Sima Jinci dengan kecepatan yang mengejutkan sementara tombak naga emas bertindak sebagai taring naga emasnya. Sima Jinci juga melompat ke langit di sisi yang berlawanan. Kesadaran pedangnya yang menakutkan dikelilingi oleh mayat dan tulang naga klan dibayang-bayang. Ini memancarkan gelombang spiritual kesedihan, rasa sakit, penyesalan dan kebencian saat menyapu Tanggulin. Itu adalah domain half step spirit. Hampir seketika, Tanggulin mengerti bahwa tidak hanya basis budidaya Sima Jinci yang kuat, tetapi kekuatan spiritualnya juga telah mencapai status half step spirit domain. Itu memungkinkan kekuatan spiritualnya untuk bergabung dengan jiwa bela dirinya dan menghasilkan bentuk domain yang hanya bisa dilepaskan oleh Master Armor Tempur 3 kata. Pada kenyataannya, bagaimana mungkin sebuah domain yang terpasang pada armor perang bisa dibandingkan dengan domain yang dikuasai oleh sang Master Jiwa sendiri? Naga emas yang disulap oleh Tanggulin mirip dengan ngengat terbang yang melesat ke dalam api saat ia berlari ke kegelapan. Suhu di sekitarnya turun tiba-tiba karena semua ratapan menyedihkan berubah menjadi serak dan kelelahan berteriak dalam sepersekian detik. Aliran cahaya yang intens tiba-tiba menyinari bayang-bayang saat itu memusnahkan semua kegelapan seperti kelahiran dunia baru yang cerah. Cahaya tombak yang menakutkan meledak dengan liar. Tombak naga emas mengamuk saat raungan naga gagah berani keluar dari tubuh Tanggulin. Itu adalah Golden Dragon Roar. Semua tangisan sedih dan jeritan menyakitkan segera terhenti saat mendengar Golden Dragon Roar. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Kemudian, cahaya pedang dan cahaya tombak bertabrakan satu sama lain. Boom, boom, boom. Guntur eksplosif tampaknya telah meletus di langit. Warna hitam dan emas padam pada saat tumbukan, mengungkapkan siluet Tanggulin dan Sima Jinci yang mengenakan baju besi berat. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Ujung tombak Tanggulin menyentuh ujung pedang Sima Jinci. Gelombang kejut energi yang luar biasa meledak dari pusat tabrakan dalam sepersekian detik dan meledak. Sosok-sosok Tanggulin dan Sima Jinci terlihat meledak dan terlempar ke belakang. Jarak di antara mereka semakin jauh dalam satu saat itu. Golden Dragon Spear dari Tanggulin dan Dragon Slaying Sabre milik Sima Jinci memberikan nada dengung yang dalam. Dragon Slaying Sabre seharusnya mengeluarkan teriakan kesedihan. Namun suara sedih berubah menjadi emosi yang bersorak-sorai setelah tabrakan dengan Golden Dragon Spear. Suara mendengung jernih. Di sisi lain, nada berdengung Golden Dragon Spear terdengar dalam dan berat, melengkapi suara Dragon Slaying Saber. Mereka saling memanggil satu sama lain seperti teman lama bertemu setelah berpisah selama bertahun-tahun. Itu hanya satu tabrakan dan baik Tanggulin dan Sima Jinci agak terkejut karena mereka bisa dengan jelas merasakan aura lawan membuat mereka tenang. Sima Jinci terutama memiliki perasaan yang sangat jelas setelah Dragon Slaying Sabre dan Golden Dragon Spear melakukan kontak. Di samping kekuatan tumbukan, kekuatan jiwanya mulai melonjak hebat dan meningkat dalam jumlah besar karena stimulasi tombak naga emas. The Dragon Slaying Sabre menghasilkan perasaan one with the sabre yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang saat emosi gembira menyebar di hatinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah jiwa bela dirinya adalah naga keadilan? Meski begitu, Dragon Slaying Sabre seharusnya tidak merasa begitu gembira. Mereka berdua ingin melihat apa yang akan terjadi ketika mereka berdua bentrok. Tetapi perasaan yang timbul dari tabrakan itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka merasa bahwa esensi darah mereka melonjak dari getaran. Namun selain itu, tombak naga emas memberikan perasaan gembira dan ramah kepada Tanggulin seolah-olah itu telah bertemu dengan teman yang berpikiran sama. Seperti bertemu teman yang telah lama hilang.
The Dragon Slaying Sabre membawa perasaan yang lebih intens ke Sima Jinchi. Itu hanya akan sedikit berlebihan untuk mengatakan itu, bahkan terasa seperti bertemu seseorang yang sayang setelah waktu yang lama. Seolah-olah dia bertemu dengan seorang anggota keluarga. Seorang kerabat tua. Apa yang terjadi di sini? Keduanya mendarat di kejauhan. Tetapi tidak ada yang segera meluncurkan serangan lain. Mereka saling memandang di kejauhan ketika mereka merasakan perubahan kejutan dan kebingungan di hati mereka. Senjata di tangan mereka mampu menekan jiwa bela diri lawan dalam keadaan biasa. Namun, perasaan yang mereka miliki sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa artinya ini? Apakah ini tidak mengganggu pikiran mereka? Namun, mereka masih di medan perang. Mereka masih terlibat dalam kontes hebat untuk memperjuangkan final. Jadi bagaimana mereka bisa menemukan waktu untuk merenungkan yang dalam? Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat dia menunjuk Golden Dragon Spear ke depan. Dalam sepersekian detik, dia adalah satu dengan tombak saat kesadaran tombak yang sangat tajam melesat seperti kilat ke Sima Jinchi di kejauhan. Sima Jinchi memegang Dragon Slaying Sabre di sekujur tubuhnya. Bilah dari Dragon Slaying Sabre menunjuk ke atas saat pola awan dalam bentuk naga-naga raksasa yang dipotong-potong muncul. Kesadaran pedang yang kuat menghancurkan langit dan tanah. Jika kesadaran pedangnya digambarkan sebagai badai yang menggelora, maka tombak naga emas di tangan Tang Wulin seperti kapal yang sombong yang membelah gelombang. Tak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkan keuntungan yang jelas dalam hal ini. Roar! Raungan naga yang gagah berani berdesir di sekitar tubuh Tang Wulin. Armor tempur Dragon Moon-nya bersinar terang ketika Dragon Core dan Core Soul di tubuhnya berdenyut secara bersamaan. Aliran bayang-bayang Blue Silver Kaisar muncul samar-samar di permukaan baju besinya. Finesse of the Blue Silver Emperor melukai Golden Dragon Spear. Selama tabrakan pertama, Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa kemampuannya membuatnya menjadi lawan yang tidak layak melawan Sima Jinchi dalam pertempuran kekuatan kasar. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan fusi jiwa darahnya untuk melawannya. Selain itu, ia harus menekan lawan sebaik mungkin sehingga lawan tidak mampu melepaskan Saber Soul sepenuhnya. Pada saat berikutnya, Tang Wulin bergerak. Dia menyentuh ujung jari kakinya dengan lembut ke tanah saat bayangannya mulai berkilau sekali lagi. Sayap naga di punggungnya tiba-tiba membesar saat dia mengepakkannya dengan keras. Pada saat berikutnya, ia telah mengubah dirinya menjadi tombak dan bergerak dengan kecepatan kilat saat ia menyerang langsung ke Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Sima Jinchi meraung marah ketika jiwa berdering di tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Mengayunkan naga membunuh saber di tangannya. Dia menyulap pedang cahaya besar yang disertai dengan suara tangisan sedih naga raksasa saat dia mengejutkan seluruh kerumunan. Seekor naga hitam raksasa muncul di belakang punggungnya. Naga hitam berjuang dengan susah payah di udara seolah-olah berusaha melarikan diri. Tetapi dalam sekejap, aliran cahaya putih menyapu langit dan tubuh naga hitam itu dipotong menjadi dua bagian. Kebencian, kebencian, penyesalan, rasa sakit, keengganan, dan segala macam emosi negatif berubah menjadi aliran uap hitam yang langsung melonjak ke Dragon Slaying Sabre. Sekaligus, lapisan bentuk seperti skala hitam tampaknya ditambahkan ke cahaya pedang itu. Mengaum. Kepala naga emas besar meledak dari ujung depan Golden Dragon Spear dengan berani. Itu mengeluarkan raungan mengamuk pada cahaya pedang yang menakutkan. Adegan aneh muncul. Sisik hitam pada pancaran pedang hitam yang telah dipenuhi dengan emosi negatif mencair dengan cepat pada suara raungan yang geram. Emosi negatif dengan cepat menipis dan bahkan ada perasaan pembenaran. Naga emas mengayunkan tubuhnya dan menyerbu keluar dari tombak naga emas. Tombak naga emas menyatu dengan naga yang menghasilkan rona biru samar yang muncul pada sisik naga emas yang sangat besar. Sumber kehidupan yang tebal dan kuat melekat pada tubuhnya seolah-olah itu benar-benar menjadi hidup. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Naga Kaisar Biru melambung ke surga. Setelah kultivasinya, semua hari ini disertai dengan kontrol penuh atas basis budidayanya. Kontrol Tang Wulin atas garis darah Raja Naga Emas dan pemahamannya tentang keterampilan fusi jiwa darahnya telah maju pada tingkat lain. Infus the Blue Silver Emperor meningkatkan energi yang dipancarkan dari Golden Dragon Soars ke surga dan menambahkan sebagian vitalitas pada keterampilan jiwa.
Inilah yang membuatnya sangat kuat. Ledakan. The Black Dragon Slash dan Blue Emperor Dragon melambung ke surga bertabrakan satu sama lain dengan keras. Di depan mata semua orang, tanda-tanda disintegrasi mulai muncul pada Dragon Slaying Sabre yang mendominasi secara langsung di depan mata semua orang. Cahaya pedang redup sebelum mulai rusak dalam skala besar. Pada saat yang tepat ketika cahaya emas dan cahaya hitam bertepatan, para penonton menyaksikan sentuhan Golden Dragon Spear terhadap bagian belakang Dragon Slaying Sabre. Ding! Dering renyah terdengar. Seluruh tubuh Gale Saber dimensi Majinchi bergetar hebat saat dia dihancurkan oleh kekuatan besar yang dilemparkan oleh tombak naga emas seperti meteor. Aliran kesadaran tombak emas melonjak ke tubuhnya. Tetapi juga pada saat ini, cincin jiwa hitam berdesir menjauh dari Dragon Slaying Sabre dan menelan aliran kesadaran tombak. Sima Jinchi merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya seolah setiap inci kulitnya terkoyak. Namun, Dragon Slaying Sabre miliknya memancarkan emosi yang sangat gembira kepadanya seolah-olah itu telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Semua tangisan sedih naga raksasa lenyap, meninggalkan suara berdengung ceria. Apa yang sedang terjadi? Pada saat berikutnya, Sima Jinchi merasa sebagai fluktuasi energi aneh yang memancar dari Dragon Slaying Sabre meledak ke dalam tubuhnya. Kultivasi kekuatan jiwanya telah berhenti meningkat selama bertahun-tahun. Tetapi yang mengejutkannya, itu naik sedikit, bergetar ke atas, bersambung.